Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey simu kenalan, kami dari kelompok 6. Mau mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Mari kita dipersembahkan rekan-rekan kami. Persekutuan adalah suatu gabungan atau asosiasi dari dua individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama dengan tujuan untuk memperoleh laba. Golongan persekutuan terdiri dari persekutuan firma dan persekutuan komoditer atau JV. Pembubaran persekutuan. Suatu persekutuan dikatakan bubar apabila persetujuan awal para sekutu untuk menjalankan usaha bersama-sama dilanggar dan tidak berlaku lagi. Pembubaran persekutuan dapat disebabkan oleh 1. Salah seorang sekutu menghendaki pembubaran, 2. Salah seorang sekutu meninggal dunia dan ahli warisnya tidak menyetujui untuk melanjutkan persekutuan, 3. Perselisihan izin di antara sekutu, 4. Salah seorang sekutu dinyatakan pahit. Pembubaran ada dua jenis. 1. Pembubaran persekutuan dari segi hukum atau perubahan surat perjanjian atau akte pendirian, tetapi kegiatan perusahaan tetap dilanjutkan dan disebut dissolution. 2. Pembubaran persekutuan dengan menghentikan kegiatan dan penutupan perusahaan atau disebut likuidasi, kondisi-kondisi yang menimbulkan pembubaran. Pembubaran oleh tindakan sekutu, pembubaran karena ketentuan undang-undang. Yang pertama, seorang anggota persekutuan firma meninggal dunia. Yang kedua, seorang sekutu atau persekutuan firma itu sendiri mengalami kebangkrutan. Yang ketiga, setiap kejadian yang menyebabkan perusahaan tidak layak untuk menjalankan kegiatan usahanya lagi, atau bagi individu-individu untuk menjalankan perusahaan sebagai persekutuan firma. Yang terakhir, perang pembubaran oleh keputusan pengadilan. Selanjutnya, pembubaran oleh keputusan pengadilan. Pengadilan dapat diputuskan pembubaran karena terbukti timbul hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, seorang sekutu tidak waras atau tidak mampu untuk menyelesaikan setiap masalah atau untuk memenuhi bagiannya dalam perjanjian persekutuan firma. Yang kedua, sikap seorang sekutu yang merugikan perusahaan. Yang ketiga, perselisihan intern di antara para sekutu. Yang terakhir, kelanjutan perusahaan tidak mungkin lagi menguntungkan. Likuidasi merupakan proses atau cara akibat terjadinya pembubaran atau perubahan terhadap perusahaan yang mengalami kerugian yang sangat besar jumlahnya dan tidak mampu untuk membayar segala kerugian tersebut. Likuidasi terjadi apabila semua sekutu mengundurkan diri dan persekutuan dibubarkan serta aktiva non-kas dijual. Proses likuidasi. Yang pertama, tahap menghitung dan membagi laba atau rugi persekutuan sampai saat likuidasi. Yang kedua, pembagian laba dilakukan sesuai dengan metode pembagian laba. Yang ketiga, menggunakan atau menjual semua aktiva selain kas. Tahap yang kedua ini disebut realisasi. Yang keempat, melunasi semua hutang persekutuan. Yang kelima, membagi sisa kas yang masih ada kepada para sekutu. Prosedur likuidasi. Yang pertama, semua buku besar persekutuan disesuaikan dan ditutup berdasarkan rasio laba rugi. Yang kedua, semua aktiva non-kas dijual. Yang ketiga, membayar semua kewajiban pada negara dan pihak ketiga. Yang keempat, jika modal sekutu bersaldo debit dapat dikompensasikan dengan maksimum sebesar saldo pinjaman modal sekutu. Yang kelima, jika ada saldo piutang kepada sekutu harus dikompensasikan ke modal sekutu. Yang keenam, sisa uang kas yang masih dibagikan kepada para sekutu. Jenis likuidasi. Likuidasi terbagi menjadi 3, yaitu likuidasi secara langsung atau sekaligus, di mana dilakukan secara seluruh aktiva direalisasi.
Likuidasi secara bertahap periodik dilakukan secara berulang-ulang sampai akhirnya semua perkiraan tidak bersaldo. Yang ketiga, likuidasi secara bertahap dengan program kas, yaitu dilakukan secara bertahap periodik tetapi perlu membuat suatu program kas terlebih dahulu sebelum mendaftarkan likuidasi. Jenis likuidasi. Likuidasi berlangsung setelah proses realisasi selesai. Dapat dibedakan menjadi 1. Persekutuan mampu membayar semua kewajiban kepada pihak ketiga selain kepada pihak sekutu. Yang kedua, persekutuan mampu membayar semua kewajiban kepada pihak ketiga selain kepada sekutu. Likuidasi berangsur. Apabila pelaksanaan likuidasi memerlukan waktu yang agak lama, maka pembayaran kembali penyertaan para anggota dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan jumlah kas yang tersedia. Untuk metode pembayarannya bisa dilakukan dengan dua cara, yakni 1. Besarnya pembayaran kembali hak penyertaan ditentukan secara periodik atau setiap kali aktiva dapat direalisasikan. 2. Penyusunan rencana prioritas pembayaran kepada anggota sebelum proses likuidasi berlangsung, sehingga pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan jumlah uang yang tersedia. Terima kasih untuk pemateri yang telah memaparkan materinya yang luar biasa ini. Sekian presentasi kelompok kami. Di sini kami akan membuka sesi pertanyaan, bukan sesi curhatan, jadi tidak usah panjang lebar. Terima kasih. Thank you for watching.